Kurang lebih sudah hampir 2 tahun pandemi melanda negeri tercinta. Dan ini adalah pertama kali aku akan memulai perjalanan menelusuri jejak-jejak peninggalan Islam, khususnya masjid-masjid tua yang ada di Yogyakarta. Hari ini aku akan melakukan perjalanan ke Masjid Patok Negoro Dongkelan. Masjid ini adalah salah satu masjid bersejarah yang mungkin masih banyak dari kita yang belum tahu seperti apa kisahnya dan bagaimana keadaan masjid ini sebelum dan saat pandemi. Saat ini aku sudah sampai di Masjid Patok Negoro Dongkelan. Masjid ini terletak di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini aku bertemu dengan salah satu pengurus Masjid Patok Negoro Dongkelan. Kami sedikit berbincang-bincang mengenai masjid ini sekaligus meminta izin untuk liputan sebelum kemudian menemui ketua takmir masjidnya. Dan tak terasa azan zuhur pun berkumandang. Kami melaksanakan sholat berjamaah, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah takmir masjid yang tak jauh dari Masjid Patok Negoro Dongkelan ini. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan sedikit cerita mengenai sejarah dan kegiatan-kegiatan dari masjid yang sangat bersejarah ini. Nama dan jabatannya, Pak. Nama lengkap saya Muhammad Ridwan. Terus kemudian jabatan saya adalah Ketua Takmir Masjid Patok Negoro. Kalau di kampung sekaligus Ketua RT. Nah, jadi rangkap jabatan di Kampung Dongkelan Kauman. Dan Pak, boleh langsung cerita secara singkat Pak sejarahnya, kemudian kegiatan-kegiatan di masjid ini apa saja? Oke, kalau secara singkatnya ya masjid ini sebetulnya didirikan di tahun 1875. Terus kemudian dalam sejarahnya ini mengalami pembakaran. Jadi dibakar pada tahun Perang Diponegoro ya. Perang Diponegoro tahun berapa? 1838 ya. Perang Diponegoro ya. 38. Jadi ini tadi saya ulangi ya, masjid ini diberikan 1775. Kemudian di tahun 1838 itu dibakar oleh Belanda. Ya, karena di sini oleh Belanda ditengarai sebagai markasnya Pangeran Diponegoro. Sehingga habislah, tinggal namanya umpak. Umpak itu kayak batu yang dipakai untuk tempat tiang. Ya, ada empat batu, kayak 4 pondasi bentuknya kotak itu tinggal itu. Hingga terus kemudian tahun 1900 itu dibangun kembali, dan kalau yang masih ada peninggalan di tahun 1900 itu termasuk tadi beduk ya, ada beduk itu tahun 1900. Terus kemudian sebetulnya ada mustaka yang tahun itu, tapi kita tidak menggunakan karena waktu itu mustakanya pasti menggunakan tanah liat.
ya. Itu kami simpan, terus kemudian seiring waktu ada perbaikan. Tahun 1927 itu ada perubahan mustoko ya. Jadi mustokonya dari tanah liat menjadi seng ya waktu itu. Terus kemudian berkembang, dibangunlah ada serambi ya. Kalau tadi dilihatnya itu kan 1928. Itu serambinya yang dibangun, bukan masjidnya ya. Dan yang dipakai, jadi yang masih bisa dipakai menyisakan dari pembakaran itu hanya 4 batu ompak ya untuk tiang. Jadi sudah mulai dibangun 1900, terus kemudian serambinya 1928 ya. Nah itu mulai ada renovasi dari pemerintah, mulai dari pembangunan sampai kemudian yang ada program mengembalikan ke dalam bentuk masjid kagungan dalam ya. Kan kalau Patok Negoro itu berbicara kita ada 4 masjid Patok Negoro. Ada pelosok kuning itu yang sebelah utara, terus kemudian ada Melangi itu yang sebelah barat, kemudian ada Masjid Babatan itu sebelah timur, dan yang sebelah selatan barat itu adalah Patok Negoro Dongkelan. Itu sejarah singkat tentang masjid ya. Ada beberapa, mungkin kalau ditanyakan tentang bentuk aslinya memang tidak seperti yang sekarang ya, karena sebelumnya memang tidak seperti itu. Itu baru ada program rehab masjid, itu baru kemudian bisa berbentuk seperti sekarang ini. Nah untuk kegiatan memang sebelum dan masa pandemi ini jauh berbeda. Jadi kalau sebelum pandemi, ya alhamdulillah kegiatannya banyak. Mulai dari ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian muda-mudi, pengajian TPA, pengajian campuran, tadarus dan sebagainya, itu banyak. Termasuk mungkin hampir mirip-mirip lah dengan masjid-masjid yang lain ya. Kalau terkait dengan PHBI juga banyak. PHBI itu peringatan Hari Besar Islam ya. Itu mulai dari Maulid Nabi, Nuzul Quran dan sebagainya. Terus kemudian kegiatan yang bersifat kesenian, seni budaya juga ada hadroh, ada sholawatan, ada ribaan, itu juga masih berjalan. Terus kemudian dengan kegiatan Ramadan memang biasa kami melakukan kegiatan Ramadan itu dengan luar biasa nih dalam kegiatan-kegiatannya. Kemudian juga peran serta masyarakat itu luar biasa. Tetapi di masa pandemi yang mungkin sudah 2 tahun ini ya, jadi pandemi 2 tahun ini memang sesuai dengan instruksi pemerintah ya, kita mengurangi volume kegiatan ya. Volume kegiatan ya, mungkin contoh saja Ramadan yang seperti biasanya, maka 2 tahun ini kita tidak melakukan kegiatan Ramadan seperti biasa. Kami hanya sifatnya mungkin terbatas, jamaahnya juga terbatas, kemudian kegiatan juga terbatas, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain semacam hari korban dan sebagainya. Nah, kami berharap bahwa nanti pasca pandemi ini kita akan mulai berjalan seperti biasa. Ini alhamdulillah dengan level yang sudah mulai turun, kita mencoba untuk bergeliat lagi kegiatan-kegiatan. Mungkin baru mulai bulan Oktober ini ya. Oktober ini dengan pengajian-pengajian yang dihidupkan kembali, TPA dihidupkan kembali. Cuma mungkin belum sifatnya kegiatan yang massal ya, jadi belum kegiatan massal. Masih terkait dengan kegiatan-kegiatan yang masih sifatnya internal untuk masyarakat kita sendiri. Jadi itu sangat jauh berbeda ya dengan kegiatan sebelum pandemi dengan kegiatan pandemi ini, karena ini masih kita melakukan. Nah itu sedikit kegiatan dari Masjid Patok Negoro. Alhamdulillah, selesai sudah perjalananku menelusuri Masjid Tua Patok Negoro Dongkelan hari ini. Semoga perjalanan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah keislaman Nusantara. Terima kasih sudah mengikuti dan sampai jumpa.